Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua tetap baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Legendary Spear Knight. Dan ini adalah video part yang ke-29. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita mulai ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Setelah pada video sebelumnya, Joshua bertarung melawan seorang komandan Imperial Knight yang bernama Galahad. Dan tanpa disangka-sangka, Joshua membunuh salah satu orang penting di Kekaisaran Avalon itu pada saat kompetisi untuk memperebutkan Putri Cesarin. Tentu saja para petinggi kerajaan sangat terkejut dengan apa yang telah dilakukan oleh Joshua. Joshua tanpa ragu sedikit pun, dia membunuh Galahad di sana dengan tombaknya. Para pasukan Imperial Knight bertanya kenapa Joshua membunuh Sir Galahad. Bahkan komandan tertinggi Imperial Knight pun turun ke arena pertarungan dan sangat marah dengan apa yang sudah dilakukan oleh Joshua. Sebagai komandan Imperial Knight, aku akan mengeksekusimu di tempat ini juga, ucap Lord Denhawk. Melihat Lord Denhawk mulai bergerak menyerang dengan penuh amarah, Joshua pun bersiap untuk melawannya. Karena saat ini sang komandan sedang dipenuhi dengan amarah, maka dia tidak akan bisa diajak bicara dengan baik. Pertempuran pun sudah tak dapat dihindarkan lagi. Joshua berhasil menahan serangan dari Denhawk. Akan tetapi, tubuhnya gemetaran merasakan kekuatan dari sang komandan. Denhawk menarik pedangnya dan membuat Joshua terpukul mundur di sana. Terjadi ledakan yang sangat dahsyat di sana. Sungguh kekuatan luar biasa diperlihatkan oleh sang komandan Imperial Knight. Aiden yang melihat putranya diserang oleh Knight terkuat Kekaisaran Avalon hanya terdiam saja. Kaisar bertanya, apakah Aiden tidak takut jika anaknya akan terluka saat berhadapan dengan salah satu dari 12 manusia super dan bergelar pedang Avalon itu. Komandan Imperial Knight, pedang terkuat dari keluarga Kekaisaran Avalon, Lord of the Night. Denhawk kemudian menunjukkan wajah terkejut di sana. Rupanya, Joshua berhasil bertahan dari serangan luar biasa yang telah dilancarkan oleh Denhawk sebelumnya. Bahkan lantai arena pun hancur akibat efek serangan tersebut. Joshua mengajak Denhawk untuk bicara dan menghentikan pertarungan sia-sia ini. Akan tetapi Denhawk tidak mendengarkannya. Dia sangat marah karena Joshua telah membunuh seseorang dari Imperial Knight di hadapan semua orang dengan santainya. Tentu saja Denhawk ingin menghabisi Joshua langsung di tempat itu. Joshua berhasil menahan serangan dari Denhawk. Akan tetapi dia kemudian bergerak dan berpijak pada tongkat Joshua, lalu kemudian menebas Joshua dengan pedangnya. Joshua mendapatkan goresan di pipinya karena serangan itu. Kalau keadaannya terus seperti ini, maka aku harus memberikan ancaman kepadanya, ucap Joshua di dalam hatinya. Joshua menggunakan teknik tombak level 6 miliknya. Lihatlah betapa kuatnya skill dari Joshua yang ia perlihatkan untuk memberikan ancaman kepada Denhawk. Komandan tertinggi Imperial Knight itu pun mengakui kalau Joshua memang benar-benar sangat kuat, sehingga dirinya harus menggunakan teknik rahasia yang ia simpan untuk menantang salah satu dari Nine Star Benua Igran. Joshua menghampiri komandan dan mengatakan kalau Galahad sudah membunuh pangeran ketiga. Tentu saja Denhawk sama sekali tidak percaya, mana mungkin pangeran ketiga dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Akan tetapi, Joshua mengakui bahwa itulah alasan kenapa dia membunuh Galahad. Denhawk semakin marah. Mana mungkin hal itu terjadi? Sejak muda, bakat dari seorang pangeran ketiga dalam ilmu pedang sudah sangat luar biasa.
Mana mungkin Galahad bisa membunuh pangeran ketiga yang sangat kuat itu? Terlebih lagi, pangeran ketiga tidak punya ambisi untuk mengejar kekuasaan, sehingga membunuhnya juga akan terbilang sia-sia saja. Joshua menyebut kalau Galahad memang tidak mungkin bisa membunuh pangeran ketiga sendirian, kecuali dia memiliki kekuatan tersembunyi di belakangnya. Karena Den Hauk yang sulit percaya dengan apa yang dikatakan Joshua, sampai-sampai Joshua bertanya, di manakah pangeran ketiga sekarang ini? Bukankah Galahad adalah pengawal pribadinya? Kenapa dia tidak kembali ke kekaisaran bersama dengan Galahad? Tentu saja ketidakhadiran pangeran ketiga ini sudah cukup untuk membuktikan perkataan Joshua. Namun Den Hauk masih saja tidak percaya. Kalau perkataanmu itu benar, bagaimana kau bisa mengetahuinya? Tanya Den Hauk kepada Joshua. Joshua berkata kalau dia mendengar informasi tersebut secara kebetulan. Itu berarti Joshua tidak mempunyai bukti yang kuat atas tuduhan tersebut dan tetap membunuh Galahad di arena pertarungan. Para kenaik yang lain meneriakkan kalau Galahad adalah orang yang sangat setia kepada kekaisaran Avalon. Mereka mendesak Joshua untuk mengakui kesalahannya dan menyerahkan diri di sana. Saat Joshua dikepung oleh para kenaik di tempat itu, tiba-tiba Sir Kain muncul dari atas sana. Kain mendarat tepat di hadapan Joshua dan memperlihatkan pedang aura yang sangat luar biasa. Para kenaik langsung terkejut melihatnya. Bagaimana bisa seorang bocah bangsawan yang belum genap berusia 20 tahun sudah memiliki kenaik sekuat itu? Rupanya tidak cuma Sir Kain yang datang ke arena pertarungan. Para kenaik dari batalion 11 dan 12 juga telah tiba di sana. Tentu saja mereka semua akan bekerja sama untuk membela Tuan Joshua. Den Hauk yang melihat para kenaik kerajaan juga bergabung bersama Joshua, membuat dirinya semakin marah. Jangan kalian pikir aku akan mengampuni kalian karena tidak menyingkir dari hadapanku, ucap Lord Den Hauk. Joshua kemudian maju dan mengatakan kalau mereka saat ini hanya buang-buang waktu saja. Rekan-rekan dari Galahad mungkin saja saat ini sedang mencoba menghapus bukti yang ada. Harusnya kita bergerak dengan cepat, ucap Joshua di sana. Para rekan Galahad tentu saja tidak akan menyangka kalau Galahad akan mati hari ini. Joshua menyarankan agar mereka mencari ke segala tempat yang dikunjungi oleh Galahad dan pangeran ketiga. Selain itu juga, mereka harus memeriksa mayat dari Galahad. Bisa saja di dalam tubuh itu dan pakaiannya ada sesuatu yang mencurigakan di sana. Secara mengejutkan, di dekat mayat Galahad muncul seseorang di sana dan menyerang tim medis yang sedang memeriksa mayat Galahad. Orang itu kemudian terbang dengan cepat membawa mayat dari Galahad. Entah siapakah dia. Para kenaik mencoba untuk mengejarnya dengan cepat. Joshua tersenyum melihatnya. Dia sudah menduga kalau orang itu akan muncul dan membawa mayat Galahad, karena dia selalu ada di dekat Galahad. Saat Joshua ingin pergi mengejarnya, Den Hauk kemudian menghentikan Joshua, karena orang itu adalah target mereka. Sedangkan Joshua masih diduga sebagai pelaku pembunuhan di tempat itu. Kaisar Markus kemudian turun ke arena pertarungan dan mengizinkan Joshua untuk pergi mengejar orang yang telah membawa mayat Galahad. Tentu saja tujuannya adalah untuk mengetahui apakah Joshua benar-benar bersalah atau tidak. Kaisar memberikan kesempatan kepada Joshua untuk membuktikan ucapannya tentang Galahad. Joshua berterima kasih kepada Yang Mulia Kaisar. Dalam sekejap Joshua langsung menghilang dari tempatnya. Sir Kain yang tidak ingin ketinggalan juga bergerak dengan cepat menyusul tuannya. Sins kemudian memperlihatkan pangeran keempat sedang menghubungi Evergrande. Kaisar bertanya berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan oleh Evergrande untuk bisa menguasai Magic Tower. Sebagaimana yang telah diketahui, Evergrande berencana untuk mengambil alih kekuasaan Magic Tower dengan tangannya. Kaisar ingin agar Evergrande segera menguasai Magic Tower karena ada masalah yang muncul di kekaisaran. Sepertinya ada seseorang yang sudah membocorkan informasi tentang Galahad kepada Joshua, dan Joshua sudah membunuh Galahad.
Dan sekarang Joshua juga pasti akan mencari informasi lainnya, ucap pangeran keempat. Evergrande menjelaskan seharusnya tidak akan ada yang bisa membocorkan informasi penting kepada orang lain. Mereka telah menugaskan seorang asasin untuk menghilangkan bukti-bukti yang ada atas pembunuhan terhadap pangeran ketiga. Jika Joshua mengetahui kebenaran dari pembunuhan pangeran ketiga, tentu rencana yang sudah disiapkan oleh mereka sebelum perang besar akan hancur semuanya. Scenes kemudian kembali memperlihatkan seorang dengan memakai jubah membawa mayat Galahad. Rupanya orang itu adalah seorang wanita. Dia menyadari kalau saat ini ada seseorang yang sedang mengejarnya di belakang sana. Joshua telah tiba di tengah hutan bersama dengan Sir Ken yang selalu siap sedia mengikuti tuannya. Saat mereka sedang berbicara di sana, tiba-tiba satu serangan muncul dari belakang sana. Beruntung Joshua dengan cepat menangkis panah yang datang mengarah kepada Sir Ken. Joshua memerintahkan kepada Ken untuk bersiap. Musuh mereka kali ini bukanlah orang-orang biasa. Kalau lengah sedikit saja, mereka bisa saja mati di tempat itu. Joshua memperkirakan ada sekitar 100 orang di sana. Joshua kemudian bersiap untuk melemparkan tombaknya. Tentu saja Joshua ingin langsung menuju targetnya. Joshua melemparkan tombaknya ke arah yang telah ia kehendaki. Para musuh melompat dan menghindari serangan dari Joshua. Serangan tersebut berhasil menjatuhkan seorang wanita yang telah membawa mayat Galahad. Wanita itu adalah pacarnya Galahad yang bernama Evangeline. Joshua memanggil para Death Knight dan memerintahkannya untuk mengalahkan musuh yang menghadang mereka di sana. Melihat Evangeline telah tumbang, para musuh kemudian berencana mengubah strategi mereka. Namun apa yang terjadi? Death Knight yang dipanggil oleh Joshua datang menghadang mereka di sana. Betapa terkejutnya mereka melihat area sekitar berubah menjadi terbakar. Itu adalah kekuatan Lord Dullahan yang mengubah tempat itu menjadi dunia iblis. Tidak hanya satu monster saja, kali ini ada banyak sekali monster Dullahan yang siap bertarung melawan mereka. Inilah kekuatan milik Dullahan. Dia benar-benar memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, ucap Joshua di dalam hatinya. Pertarungan pun sudah tak dapat dihindarkan lagi. Para pasukan Dullahan menyerang musuh yang berusaha membawa mayat Galahad di sana. Para asasin kemudian mengatur formasi untuk bertarung dengan para monster Dullahan. Mereka kemudian melakukan sesuatu. Skill itu disebut dengan Tone of the Dark Dragon. Dari bawah tanah kemudian muncul asap beracun berwarna hijau. Dengan cepat, para asasin musuh bergerak menyerang ke arah Joshua. Joshua langsung menggunakan kekuatan Magic Spear tingkat 5 dengan batu Genesis Magma di sana. Dan boom, terjadi ledakan dahsyat di sana. Dalam sekejap saja, area di sekitar hutan tersebut menjadi hancur. Dok Asma kemudian datang dan membawa Eva ke hadapan Joshua. Eva yang masih hidup kemudian menyebut Joshua adalah seorang monster. "Bukankah kau yang monster?" ucap Joshua membalas ucapannya. Lukia kemudian muncul di pikiran Joshua. Dia menyuruh Joshua untuk segera membunuh wanita itu dan segera melakukan balas dendamnya. Kini Joshua sudah dirasuki oleh kekuatan demon dan mengeluarkan aura merah di sekitar tubuhnya. Amarah yang semakin memuncak mengiringi pergerakan Joshua untuk segera membunuh wanita itu. Akan tetapi, Sir Ken muncul dan meminta agar tuannya berhenti membunuh Eva di sana. Joshua tetap berusaha untuk mengarahkan tombaknya. Sampai-sampai Ken gemetaran menahan pergerakan dari tuannya itu. Lagi-lagi, satu asasin muncul dan menangkis tombak Joshua dari pedang Sir Ken. Joshua bertanya kenapa Aisyah Steropi muncul di hadapannya saat ini. Aisyah memberikan hormat kepada Joshua. Dia menjelaskan kalau wanita yang ingin dibunuh oleh Joshua itu membawa informasi penting. Jika Joshua membunuhnya,
maka mereka akan kehilangan informasi yang hanya diketahui oleh kekasih Galahad tersebut. Melihat Joshua yang semakin tak terkendali, Sir Ken juga memasang badannya dan meminta tuannya untuk membunuh dirinya jika Joshua tetap keras ingin membunuh Eva. Sir Ken mengaku kalau dia akan terus berada di samping Joshua, meski Joshua berubah menjadi Demon King sekalipun dan kehilangan kesadarannya. Ken mempunyai tugas untuk menghentikan Joshua dari melakukan kesalahan. Karena itulah Ken meminta agar Joshua tidak membunuh wanita itu. Mereka tidak boleh membunuh Eva, karena dialah satu-satunya orang yang mengetahui di mana posisi jasad dari pangeran ketiga berada. Mendengar percakapan mereka membuat Eva berkeringat dingin di sana. Sins kemudian memperlihatkan kediaman pangeran kedua. Saat ini pangeran sedang bertemu dengan saudara-saudaranya. Pangeran kedua mencurigai Evergrande yang tiba-tiba memihak dirinya. Dia curiga kalau Evergrande memiliki tujuan tersendiri. Di sana juga telah hadir pangeran keempat. Mereka berbicara tentang keinginan untuk memanfaatkan Putri Cesarin. Ada kekuatan tersembunyi yang mereka rahasiakan dan harus memanfaatkan Putri Cesarin. Pangeran keempat berterima kasih karena kakaknya sudah mengizinkannya untuk menggunakan Cesarin. Tiba-tiba terdengar suara di luar sana yang menyuruh pangeran keempat, yaitu Cesar Van Brighton, untuk segera keluar. Bahkan suara itu menyebut kalau Pangeran Caesar adalah pengkhianat yang merencanakan pemberontakan. Rupanya itu adalah suara dari Joshua. Pangeran keempat Caesar Van Brighton sudah membunuh pangeran ketiga Castellion. Keluarlah dan terimalah penghakiman matahari, ucap Joshua. Itulah yang terjadi saat ini. Joshua berteriak dari luar sana di depan penjaga kediaman pangeran kedua. Sins kemudian berpindah memperlihatkan kediaman Duke Agnus. Bawahannya datang tergesa-gesa dan menyampaikan ada surat panggilan darurat dari Kaisar Markus. Setelah 20 tahun lamanya, penghakiman matahari yang agung akan dilakukan lagi, ucap bawahan Duke Agnus. Penghakiman ini adalah penghakiman langka dari sejarah Kekaisaran Avalon, yaitu untuk menghukum para bangsawan tingkat tinggi yang telah melanggar peraturan kekaisaran, baik itu pengkhianatan atau kejahatan tingkat tinggi lainnya yang dilakukan oleh keluarga kekaisaran. Saat ini di istana Kekaisaran Avalon, para pangeran sudah terkumpul dan di sana Joshua akan melakukan tuntutan atas tuduhan kepada pangeran keempat yang sudah membunuh pangeran ketiga. Kaisar Markus bertanya kepada Joshua tentang bukti yang ia miliki atas tuduhan kepada pangeran keempat. Joshua mengatakan kalau dia mempunyai saksi mata dari pasukan bayangan yang ia tangkap ketika dia ingin membawa mayat Galahad. Joshua kemudian memerintahkannya untuk berbicara dengan benar di sana, dengan ancaman keselamatan anak kandungnya dengan Galahad. Untuk melindungi anaknya, wanita itu pun mengatakan kebenarannya, bahwa pangeran keempat telah memerintahkan mereka untuk membunuh pangeran Castellion. Bahkan dia menyebut kalau pangeran keempat ingin menjadikan Castellion sebagai pasokan mayat hidupnya. Lokasinya berada di ruangan tersembunyi di dalam kediaman pangeran keempat. Pangeran keempat nampak santai menanggapi tuduhan terhadap dirinya. Untuk membuktikan kesaksian wanita itu, Kaisar meminta Joshua dan timnya untuk menyelidiki ruangan tersembunyi yang ada di kediaman pangeran keempat. Akan tetapi, hingga saat ini Kaisar tidak mendeteksi adanya magic di kediaman Caesar. Itu berarti tidak ada suatu ruangan tersembunyi di sana. Joshua kemudian menjelaskan kalau dirinya sudah memiliki cara untuk mengatasi masalah tersebut dengan kunci yang ada di gudang penyimpanan Kekaisaran Avalon. Pangeran pertama kemudian berdiri dan memprotes Joshua yang sudah lancang meminta keistimewaan untuk membuka ruangan rahasia kekaisaran. Pangeran pertama tidak memberikan izin kepada Joshua untuk membuka gudang rahasia di penyimpanan Kekaisaran Avalon tersebut dan memerintahkan agar Joshua mencari sendiri ruangan tersembunyi yang ada di kediaman pangeran keempat.
Joshua mengeluarkan skill magic di hadapan sang raja. Dirinya menantang dan akan menemukan sendiri tempat rahasia di kediaman Pangeran Caesar. Joshua dengan lantang menyebutkan, tanpa bantuan dari Priest pun aku akan menemukan tempat itu. Karena aku juga memiliki afinitas magic yang cukup baik, ucap Joshua. Melihat ketidaksopanan Joshua, Den Hawk mengeluarkan pedangnya dan memperingatkan Joshua di sana. Joshua lalu kemudian meminta maaf karena telah bertindak kurang sopan di hadapan sang raja. Singkat cerita, Kaisar Markus pun kemudian mengangkat Joshua sebagai penyidik yang akan bertugas untuk menyelidiki kediaman pangeran keempat. Kaisar memberikan waktu selama 2 hari kepada tim Joshua. Keesokan harinya, memang benar Joshua berhasil menemukan ruangan rahasia di kediaman Caesar. Tentu saja Caesar tidak pernah menduga bagaimana bisa tempat itu diketahui oleh kenaik biasa. Padahal dungeon itu disembunyikan oleh magi terhebat di benua Igran. Joshua melirik ke arah Pangeran Caesar dan meminta agar Komandan Imperial Knight beserta Valmon untuk mengawasi pangeran ketiga di sana. Joshua kemudian akan segera memasuki dungeon tersebut bersama dengan 2 rekannya. Karena telah ketahuan, pangeran keempat kemudian merencanakan sesuatu dan akan menghabisi mereka yang ada di sana hari ini juga. Tiba-tiba dungeon itu terbuka lebar dan akan segera menghisap para kenaik yang berada di kediaman pangeran keempat. Entah apa yang akan terjadi berikutnya. Tentu saja cerita ini semakin menarik untuk kita nantikan. Bagaimanakah lanjutan ceritanya? Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.